Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share mengenai panggilan Abraham dan juga panggilan umat Tuhan. Karena Abraham ini bapak dari banyak bangsa, ya kita juga bapak orang beriman. Nah, kita akan belajar makna daripada panggilan Abraham ini. Ini banyak orang tidak memahami latar belakang kenapa Abraham dipanggil keluar. Kita tahu dari Ur Kasdim, ya, suruh tinggalkan bapaknya Terah dan tinggalkan sanak saudaranya. Abraham pergi ke suatu tempat, kita tahu tanah perjanjian, dan itu Abraham itu sebenarnya panggilannya dia membangun suatu kerajaan tapi dalam bentuk simbol, yaitu kerajaan Israel, kerajaan Mesias, tapi simbol, ya, baru berupa, karena perjanjian lama itu simbol. Nanti perjanjian barunya itu kerajaan Mesias itu realitanya nanti perjanjian baru. Tapi kita lihat dulu lah, kenapa Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, untuk membangun suatu kerajaan. Dia dijanjikan Abraham kan keturunan dan juga tanah. Ini baik keturunan baik tanah, ini kalau Israel itu simbol daripada umat Tuhan. Sementara tanah atau warisan itu ya itu kingdom. Karena warisan orang percaya itu adalah kingdom, ya. Nah, mari kita melihat dulu sedikit. Ini ada penelitian yang terakhir yang paling diterima. Ini saya ada buku ensiklopedik, ya. Ini penelitiannya tahun 1922. Ini ya, ada seorang yang namanya Woolley ini. Dia katakan bahwa Ur atau daerah Ur itu adanya di Irak Selatan. Dan itu di tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi Abraham itu tahun 2000. Ini 2500 sebelum Masehi. Itu sudah ada kerajaan-kerajaan, ya. Dan dewanya juga sudah ada, namanya Nanar. Tapi kemudian itu runtuh dan ada datang raja-raja dari Babel baru. Artinya pecahan-pecahan kerajaan Babel sebelumnya, ya. Nah, penelitian ini diteguhkan oleh Alkitab, di mana Alkitab di pasal 10 kan 11 bicara Menara Babel, Kejadian pasal 11. Dan Nimrod itu, kerajaan Nimrod itu dia pecah kan, ya. Nah, sebagian pecahannya itu bangun kerajaan di daerah Ur, ya. Ur Kasdim, itu orang-orang Kasdim yang lari ke sana, ya, yang memerintah membangun kerajaan di sana. Nah, Abraham diperintahkan keluar dari kerajaan pecahan kerajaan Babel itu karena Tuhan mau membangun kerajaan Mesias yang walaupun di Abraham itu tentu berupa simbol, yaitu people, Israel umatnya, dan tanah perjanjian. Jadi intinya begini, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim itu adalah dia dipanggil keluar dari kerajaan pecahan-pecahan kerajaan Nimrod atau kerajaan Babel, supaya Abraham bangun kerajaan yang menjadi simbol daripada kerajaan Mesias. Nah, oke, langsung kita terapin aja. Ya, karena Babel ini, nama Babel ini di dalam kitab Wahyu disebut dia, ya. Nah, tapi kita harus ingat, kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol. Wahyu pasal 1 ayat 1 itu dibilang, inilah Wahyu Yesus Kristus, ya. Kalau saya baca dulu ya, supaya kita tahu. Jangan nanti kita tafsirkan Babel itu secara jasmani. Memang Babel di kitab Kejadian itu suatu kota sejarah, ya, benar-benar ada. Nimrod yang bangun menara itu ada, ya, orangnya itu. Tapi kalau di kitab Wahyu, coba perhatikan sifat dasarnya kitab Wahyu ini sebelum kita tafsirkan dengan baik, ya. Wahyu itu dikatakan di sini, inilah Wahyu Yesus Kristus yang diberitakannya, ya, dia sampaikan, ya, oleh malaikatnya. Dia menyatakannya. Istilah menyatakan itu semaino, istilah Yunani itu artinya dari akar kata sema, artinya tanda. Jadi pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya ini disampaikan dengan bahasa simbol, bahasa tanda, ya. Sehingga kalau kita di sini kita ada istilah Babel, kita harus tafsirkan maknanya apa, karena tanda kita tahu ya di balik itu ada makna, ya, di balik tanda itu, ya. Kalau kayak tanda lalu lintas, pericoret itu ada makna, nggak boleh parkir. Nah, mari kita melihat Babel ini, ya. Karena panggilan ini sama nih, coba perhatikan ya, pasal 17-18, kita nggak baca semua lah. Hanya kita ingin tahu Babel ini simbol ini diterapkan kemana.
Kalau kita lihat pasal 17 ayat 5 itu, pada dahinya tertulis satu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi perempuan-perempuan pelacur itu disimbolkan oleh nama kota yang disebut Babel, ya. Simbol itu ya. Jangan nanti kita cari artinya apa. Kemudian perempuan ini lebih jelas lagi pasal 17 ayat 18. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang disebut kota besar itu adalah Babel, ya. Jadi simbol Babel diterapkan kepada perempuan pelacur, ya. Nah, persoalannya pasal 18 ayat 4 itu bilang begini, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Suruh pergi dari mana? Pergi dari Babel yang hancur nanti. Itu kan Babel di kitab Wahyu akan dihakimi sehingga dia hancur. Ingat ya, Babel itu bukan kota jasmani, tapi simbol yang dikenakan kepada perempuan pelacur. Nah, di seluruh Alkitab itu kalau perempuan tuh udah pasti itu gereja. Ya, karena ini kitab juga kitab pewahyuan tentang Yesus dan gereja. Nah, jadi Babel itu adalah simbol yang dikenakan kepada gereja pelacur, ya. Nah, kenapa disimbolkannya ke gereja di Babel ini? Karena Babel ini satu kota, Menara itu termasuk ya, satu kerajaan yang dibangun Nimrod. Ya, jadi kerajaan manusiawi lah ya. Sistem pemerintahan manusia dibangun oleh Nimrod. Kemudian pecah ya, termasuklah di Ur Kasdim pecahannya itu. Nah, gereja denominasi itu sebenarnya kerajaan, Bapak Saudara. Itu bukan gereja Yesus Kristus itu gereja yang milik para pemimpinnya. Ya, itu sistem pemerintahan manusia masuk ke dalam denominasi itu. Kalau saudara melihat ada strukturnya ya, hierarki ya. Jenjang itu ada gembala sidangnya barangkali atau apanya di bawahnya. Itu sistem pemerintahan manusia yang masuk ke dalam gereja. Gereja mula-mula tidak punya sistem begitu ya. Gereja mula-mula punya para penatua yang akan memimpin dibantu diaken, tapi dia tidak punya sistem karena dia organisme yang belum yang langsung dipimpin oleh Yesus, dipimpin Roh ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7 itu, Kisah Para Rasul itu ada 70 kali istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus berbicara, bisikan Roh Kudus pada gereja. Nah, setelah masuk sistem pemerintahan manusia, Kisah Para Rasul 20 itu, Paulus bilang, ada serangan serigala ganas dari antara kalian, para pemimpin gereja, kalian akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirimu. Kemudian bukan hanya muridnya ditarik, tapi uangnya juga ditarik untuk bangun kerajaan sendiri. Ya, jadi sistem pemerintahan manusia yang masuk ke dalam gereja itulah yang disimbolkan Babel di dalam kitab Wahyu. Kenapa Babel? Ya karena Babel itu adalah kota yang dibangun Nimrod dan Tuhan nggak berkenan ya, makanya Tuhan hancurkan dengan cara bahasanya dia dikacaukan ya. Nah, jadi denominasi itu sekalipun besarnya atau dan bagaimanapun Tuhan memberkati, tapi itu bukan berarti itu gereja. Itu adalah gereja yang pecah, yang dimasuki oleh sistem pemerintahan manusia. Karena manusia yang memerintah di situ, dan itu gereja juga punya pemimpinnya. Ya, kalau saudara masuk ke satu gedung denominasi, saudara akan cepat, nggak lama kemudian saudara akan ketemu dengan Nimrodnya di situ, orang yang berkuasa di situ, yang mengatur segala sesuatu di situ, yang bahkan memiliki gedung itu barangkali, yang memiliki segalanya lah. Itu bukan gereja, itu adalah disimbolkan di sini gereja pelacur. Karena masuk itu banyak ajaran Jebel, Biam, Nikolaus, campur situ ya, selain ajaran Roh Kudus ya masuk juga situ ya. Nah, jadi umat pilihan Tuhan pasal 18 ayat 4 dipanggil persis seperti panggilan Abraham. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Karena gereja mula-mula yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi itu karena serangan serigala ganas. Kisah Para Rasul 20 jelas itu. Kalau sekarang denominasi Kristenan kan nggak ada disinggung bahwa bahkan denominasi itu dibilang gereja, udah dianggap begitu ya. Ada ajaran Martin Luther yang dimulai itu visible, invisible, sampai sekarang dipercaya. Kalau gereja yang terlihat itu denominasi ya itu gereja visible. Kalau yang invisible nanti ada yang lahir baru dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya pembenaran aja. Gereja yang denominasi itu adalah pecahan-pecahan daripada gereja mula-mula yang tadinya organisme dipimpin Roh Kudus, sekarang
puluhan ribu ini dipimpin oleh sistem pemerintahan manusia masing-masing itu. Lagi pula kadang-kadang gereja denominasi langsung nama pemimpinnya Calvinis, Lutheran ya, Wesleyan atau apa sebagainya, Simon Mennonite apa sebagainya. Jadi itu bukan gereja Yesus Kristus, itu gerejanya milik pemimpin. Nah, umat pilihan Tuhan dipanggil seperti Abraham dipanggil keluar dari situ. Untuk apa? Untuk bangun kerajaan sorga, ya. Nggak mungkin bangun kerajaan di denominasi itu, nggak mungkin, karena nggak mungkin ada dua kerajaan. Nggak mungkin bangun kerajaan di dalam kerajaan. Kenapa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim? Karena Ur Kasdim itu sudah ada kerajaannya, pecahan daripada kerajaan Nimrod. Kalau Abraham mau bangun kerajaan, dia harus cari tanah yang lain. Nah, cuma makanya Tuhan kasih tanah baru, tanah perjanjian, ya. Kasih umat yang baru. Jadi nggak bisa bangun kerajaan di dalam kerajaan, itu nggak bisa. Saudara mau bicara tentang kerajaan surga dalam kerajaan manusiawi denominasi, nggak bisa, nggak akan diterima itu, ya. Nah, jadi inilah singkat saja, panggilan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, keluar dari perpecahan denominasi itu untuk belajar hidup dalam alam organisme, belajar membangun atau hidup di alam kerajaan surga yang kelak akan termanifestasi nanti di bumi ini, ya. Saya singkat saja share-nya, tapi saya yakin umat pilihan Tuhan memahami apa yang saya katakan ini. Haleluya. Amin.